Kembali lagi di Porsalang bersama dengan gua Fuad dan Rai Putra. studio yang baru. Kita kayak podcast gitu ya Bang ya? Yoi, asli. Emang di studio podcast ini. Studio podcast disponsori oleh Stinkin Bin. Asik. Upgrade lah, ada upgrade lah. Upgrade. Punya sahabat baru gitu ya, namanya Medi. Dia mau kawin tahun ini, Rai ya. Kita doakan semoga dilancarkan Amin. jalannya untuk menikah, Yes. ya, dan lancar semua yang dikerjakan. Thank Amin. you Medi and Stinkin Bin. Stinkin Bin Studio. Sting ya itu bau kan sebenarnya kan, tapi sebenarnya nggak bau. Enggak, Yang bau itu MU. enggak juga sih. Enggak ya, MU nggak bau ya. Kemarin kan menang lawan Forest. Dia mainnya bapuk, Rai. Jelek. Jujur tapi ya, menurut gua dibanding lawan Fulham masih mendingan pas lawan Forest. Lebih ada passionnya, Rai. Iya. Lebih ada passionnya. Terus kan kalau kemarin kan kita sempat bahas tuh kira-kira siapa yang mau jadi bek kiri. Kalau gue kan sempat kasih opsi Lindelof. Akhirnya Amrabat kan. Karena somehow kenapa gue lebih memilih Amrabat? Karena kemampuan dia untuk defense menurut gue Iya. masih lebih bagus dari Lindelof. Lucu ya, padahal Lindelof kan yang back ya. Back, tapi Kalau udah ditaruh di kiri dia kayak kehilangan arah banget ya. Gagap, Kayak nggak tahu mesti ngapain Betul. gitu. Terus dengan dimainkannya Amrabat di kiri kemarin, somehow dia bisa masuk ke tengah sehingga offloaded lini tengah United. Bener, gaya inverted fullback-nya. Sekarang Ha-ha. Zinchenko. Bener. Siapa lah you name it gitu ya. Karena Itu dia kan emang pada dasarnya pemain tengah kan. gelandang. Jadi dia nggak gagap di situ dan Nggak. kemarin salah satu penampil terbaik ya dia loh. Sebenarnya, tapi gue malah agak heran pas dia ditarik. Soalnya dia salah satu yang bisa bawa bola dari Iya, belakang ke depan. Passingnya juga bagus. malah- 100% loh akurasi Oh, iya? long passingnya. Iya. Yang dia bisa pinpoint bola ke kanan, ke kiri Iya. gitu loh. Amrabat bagus kemarin gitu ya. Onana juga bagus. Oh, jelas terbaik. Calon Ballon d'Or dia. Gue denger gosip dari source-nya tuh Trust Me Bro. Madrid tuh udah datang tawaran 90 juta loh. Ke? Onana. Masa? Dulu, sekarang. Sekarang abis kemarin lawan si Forest. Onana itu kalau misalnya di tim yang udah solid, ya kayak pas sama Inter gitu. Ya dia kelihatan world class. Kelihatan jago gitu. Jago. Karena kan dia dibeli ke MU bukan untuk shot stopping sebenarnya Bukan. kan. Kalau shot stopping Distribute. benar. Jadi ya shot stopping dia bisa jago, tapi mungkin nggak sejago De Gea. Tapi masalahnya marwahnya kiper, harfiahnya kiper Iya, itu tetap ya shot stopping. shot stopping. Makanya tapi dia membuktikan Iya. kan lama-lama dia membuktikan bisa. shot stoppingnya juga bagus. Sama ini sebenarnya juga Onana tuh kebobolan banyak kan terbantu. United tuh adalah tim kedua di liga kalau gua nggak salah ya, correct me if I'm wrong, Dengan yang kebobolan shots Bukan, terbanyak. yang paling banyak menerima tembakan. Iya, menerima shot kan, Tembakan, kebobolan shots. Artinya kan bukan salah kiper sebenarnya, tapi Iya. gimana kerja dari gelandang dan back lu untuk memfilter itu semua. Bener, ibaratnya mau dibilang itu Ederson, mau Alisson juga kalau shotsnya sebanyak itu, secara presentasi kebobolannya juga mungkin sama tingginya. Iya iyalah. Sama orang Onana. digedor terus-terusan, iman Iya. siapa yang nggak goyar, Ray? Digoda terus ya. Makanya Bang, digedor terus, bang. Iya. gitu lama-lama Iman goyah. Iya, aduh, lama-lama jebol juga pertahanannya, bener gue bilang. Jadi United tuh, Onana tuh kalau gue bilang ya di luar memang beberapa kali memang dia blunder. terlambat bereaksi, Emang blunder gitu. atau aneh, dia kayak gaya lompatnya aja tuh aneh. Banget ya. Bukannya kayak lurus gini tapi kayak agak gini gitu, kayak ada lompatnya dikit gini. Kayak parabolik. Bukan, padahal kan kiper lain mungkin dia lurus aja gini. Dia agak Set, dia parabolik kayak ada gitu. Kayak atlet loncat indah. Set gitu, Mas. Gitu. Iya, tapi pas lawan Forest dia kalau bukan gara-gara dia mungkin udah kebobolan lumayan banyak juga. Oh iya dong. Positioningnya bagus banget, walaupun kebanyakan shotsnya itu emang mengarah ke dia ya. Nah, itu yang orang salah. Sebenarnya balik lagi ini bukan karena kan orang jadi ngeliat gue menjadi membela Onana membela gitu ya. Salah satu kemampuan yang baik dari kiper adalah positioning. Iya. Bener. Jadi once positioning lu tepat, maka bola itu seolah-olah datang ke lu. Kemungkinan gitu loh. shotnya akan ke lu karena lu Iya. udah ibaratnya kayak Inzaghi. Nah, Gitu, Inzaghi tahu nih kemana jatuhnya bola. bener. Ya udah lu tinggal tap in. Tapi Iya. kemampuan kiper untuk membaca arah serangan, Itu skill. arah bola, itu skill. Sehingga terlihat mudah bagi dia bisa Benar.
menepis. Ya tapi orang banyak yang bilang, lo shotnya aja ke arah dia mulu. Iya, enggak. Lu main bola, Sob. Iya dan tidak lah. Maksudnya kayak, iya mungkin ada beberapa yang memang iya. Tapi itu juga karena skillnya Onana, positioningnya cukup bagus. Ya kalau gue bilang karena yang ditanam di tangannya itu, jadi bola tuh set ke dia gitu loh. Gitu. Tapi gue sampai lupa loh, karena saking senengnya gue di studio, saking senengnya gue di studio gitu ya. Gue sampai lupa nanya kabar Rai gimana. Oh, baik bang, alhamdulillah. Wis, ini boleh promo dikit ya? Boleh, gila Poros. Jadi bos. Sobat warga Poros, gue nih baru hari ini. Iya. Premier launching bikin vintage t-shirt khusus MU untuk Poros Salang. Enggak dong. Buat semua warga Poros. Kalau itu bisa diorder dong. Bisa diorder. Nanti mungkin kalau boleh misalnya nitip. Boleh dong linknya. Gitu ya. Masa nggak boleh? Ada linknya. You are my partner. Now. Since 2024. Bang Patrick soalnya lagi di ini. Instagram account-nya MU Vintage Tees. Udah bikinin. Udah ada. Gue tadi baru posting sebelum ini. Persis sebelum kesini gue posting. Berarti gue masuk dong nanti di situ. Masuk, ntar ada di situ. MU Vintage Tees. Gue juga udah dikasih sama Rai. Ini koleksi pertamanya David Beckham. Nanti bakal ada banyak koleksi-koleksi yang lainnya. Yang Miyabi gitu-gitu ada nggak koleksinya? Oh beda ya? Enggak. Ini background-nya bang. Sebenarnya kocak sih. Kenapa tiba-tiba? Kenapa gue bikin ini? Clothing? Kan gini, karena gue tuh di endorse sama Nike. Oh iya jelas. Dari 2008. Nike, saya 44, jangan marahi dong. Gue di endorse sama Nike dari 2008. Yeah. Nah, dulu kan 16 years, man. Iya, nggak kerasa ya. Nah, dulu kan emang MU Nike ya. Ya. Pas tuh. Ya itu yang lu pernah cerita sehingga jersey lu Nike ya. Nah, semenjak MU itu pindah ke Adidas, susah lu kalau pakai. Gue belum pernah beli jersey, Bang. Ya, itu lu udah jersey Adidas MU tuh gue nggak punya. Ya. Gitu. Jadi gue kayak gimana caranya ya gue bisa tetap pakai sesuatu yang berbau MU dan bahkan gue bisa pakai harian. Kenapa dia nggak order kaos FCL dulu ya? Brengsek juga, Rai. Gue bikin tuh sampai berapa seri lo. Bruno ada, Rashford ada, El Hadji ada, Perpus ada. Nggak apa-apa. Nanti kita barter bang. Kita barter. Tapi gue lagi males bikin. Terus? Ya nanti kalau udah bikin ya. Oke, pasti gue kasih lo. Iya, terus jadi gue, gue kan emang hari-hari ya kita semua pakai t-shirt ya. Gitu, dan gue suka banget vintage t-shirt gitu. Nah, gue perhatiin tapi hampir selalu selama ini tuh yang adanya pemain-pemain NBA, ya kan? Iya. Main NBA kan banyak banget tuh. Atau anak-anak band. Betul. Anak band banyak. Gue perhatiin pemain bola tuh nggak ada tau. Jarang kalaupun gue berusaha nyari-nyari tuh. Mau beli tadi gue nggak nemu. Apalagi yang MU. Gitu ya udah tercetuslah ide itu. Gue bareng sama satu temen gue yang emang udah mainan clothing duluan. Gue suka hasil karyanya dia. Bahannya tadi detail bahan ini cakep kan? Berapa 30 enggak dong? Bambu ya? Nggak tahu gue nggak paham. Pokoknya gue mau kayak gini. Yang gitu. Pertama gue lihat tadi begitu lu kasih gue udah dikasih Rai tadi ya, gue udah dikasih Rai dan gue udah sempet pakai gitu. Cuma kalau saat ini kita pakai dulu kita kayak anak panti, gue nggak mau gitu ya. Gitu. Yang pertama dari gue adalah gue lihat detail kerahnya tinggi. Ini beda. Kayak model turtleneck tapi emang kaos lama tuh rata-rata emang tinggi. Terus detail warna dia itu hitam tapi kayak broken black kalau gue bilang, bukan broken white. Kan maksudnya hitamnya tuh nggak solid yang kayak pudar segala macam. Vintage, gaya Rosa vintage. Dong, pudar. Kurasakan pudar dalam hatiku. Iya, hitam pudar ya. Iya, hitam pudar plus ya ini yang kerahnya. Bukan, detail jahitannya itu. Jahitannya kelihatan. Warna putih itu kan emang ya kaos-kaos dulu tuh yang kayak gini tuh kaos denim gitu. Iya kan? Emang anak clothing, man. Gaya vintage banget terus sablonannya juga. Sablonannya gaya yang solid udah kayak gitu. Washed gitu. Wash, iya. Gitu yang washable. Warga Poros. Jadi monggo nanti ada linknya di description atau langsung follow aja Instagram @MUVintageTees. Gokil. Gue sih udah dapat. Akan gue pakai nih. Tapi gue besok gue cuci dulu gitu kan. Akan gue pakai nanti. Tenang aja. Thank you bang. Thank you alhamdulillah. Tapi emang itu gue suka. Tadi pertama kali kerahnya tinggi nih. Kaos lama. Beda ya. Terus ini tadi nih. Ini mau warnanya tuh wash hitam gitu. Jadi yang di wash itu dosanya Onana dengan kemarin clean sheet lawan Forest. Onana. Mantap. Onana kalau di wash gue rasa hitamnya juga agak luntur kali.
Gitu. Tapi jangan, dia garang banget loh. Itu keren. Maksudnya dengan kulit yang hitam terus jersey hitam gitu mah. Macam apa ya? Black Panther. Kiper MU tuh emang harus agak ngehe. Iya emangnya. Terakhir Michael. Paling ngehe sih Taibi. Iya, namanya udah ngehe gitu loh. Sorry, Minpor ingetin, ini 25 minutes kita mesti ini loh. Coba lu cek sama Ardi. Iya. Gue lupa tadi. Kameranya tiap 30 menit harus ini isi koin, isi karena namanya kan kita di endorse terus Porsalam belum aja. Jadi setiap 30 menit kita mesti isi koin dulu. Koin lagi gitu ya. Lanjut, Ray. Iya, apa? Forest. Onana penempatan posisi. Cakep. Terus Amrabat tadi udah kita bahas. Tapi gini ya, terbaik. satu hal yang menurut gue Ten Hag tuh ngapain sih gitu. Adalah gini kan, waktu itu kita ngebahas tuh pas nonton Fulham. Gue bilang, "Bang, padahal kan ya udah bener ya. Sepanjang banyak pertandingan sebelumnya, Garnacho di kanan, Rashford di kiri, strikernya Højlund. Itu udah stabil. Udah pakem. Mulai pakem. At least bisa dibilang sepanjang bulan lah. Sepanjang bulan kemarin. Itu udah mulai. Udah pakem banget. Nah, ketika ada satu orang cedera yaitu Højlund, yang lo ganti yang tengahnya aja. Kenapa tiga-tiganya jadi di rotasi gitu. Garnacho taruh di kiri, Rashford taruh di tengah. Terus kanannya kadang Anthony, kadang si Forsen, terus kemarin sempat Ahmad juga gitu. Jadi Rashford yang tadinya udah mulai menemukan formnya lagi main di kiri, jadi hilang. Garnacho yang udah biasa main di kanan, yang dia udah mulai nggak terlalu maruk, jadi hilang juga gitu loh. Bentar, gue punya jawaban. United tidak punya backup striker lagi. Nggak ada. Martial tidak akan gue anggap sebagai seorang striker. Ya, bahkan belum ada juga. Kalaupun dia ada nggak akan belum available. Iya. Gitu ya. So pada saat Højlund cedera, mau nggak mau lu akan memainkan Rashford yang beberapa kali terbiasa bermain di posisi ujung tombak. Itu mitos, Bang. Rashford bisa jadi striker itu adalah mitos menurut gua. Iya, itu mitos. Tapi masalahnya, lu mau nyoba siapa lagi? Ya Bang Tomine. Gue juga mau gitu sebenarnya, asli. Atau Ahmad. Gue mendingan si Rashford sama Garnacho-nya yang udah pakem main di kanan dan kiri itu nggak dia papain. Mendingan yang eksperimen si tengahnya aja. Nah, balik lagi nih. Kalau nanti dieksperimenkan dia taruh Ahmad, bola nggak nyampe ke depan, nanti Ray ngomel-ngomel lagi. Itu khawatir. So, mau nggak mau kemarin dia akan kembali ke pakem yang pernah dia coba sebelumnya. Iya. Gitu. Sebelum ada Højlund bahkan. Dan bahkan menurut gua sebenarnya salah satu kesalahan kelemahan United kemarin adalah kemalasan Rashford justru dan maruknya si Garnacho di kiri 2. Anthony salah satu penampil terbaik gue bilang. Tapi ditarik juga lagi-lagi. Gue juga heran kenapa Amrabat sama Anthony ditarik. Kenapa bukan Garnacho dan Rashford gitu. Bener. Taruh kalau gue setuju sama lu karena ya Anthony itu pernah dimainin di kiri pada saat preseason ingat gue. Iya sempat. Sempat bahkan di match IPL juga kemarin sempat ada dimainin di kiri. Cuma ya tadi kita nggak bisa menebak isi kepalanya Ten Hag gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaan kenapa Rashford lagi yang dimainkan sebagai striker, menurut gua di kondisi kemarin mau nggak mau kalau lu berjudi semakin dalam gitu ya dan hasilnya nggak sesuai maka semakin hancur lebur lu. Kemarin itu kalau Rashford gua rasa kembali ke Rashford yang mungkin 3-4 musim lalu kita tahu sih harusnya lebih bagus. Bisa. Waktu itu sempat dia bisa ada kan musim lalu dia jadi striker aman. Iya, aman gitu. Pada saat misalnya dia yang di striker, Martial yang di kiri gitu. Tapi ya somehow ini anak memang kodamnya udah hilang gitu loh. Jadi menurut gue emang udah nggak bisa dia papain gitu. Anthony gue seneng banget kemarin. Sedangkan dia yang buka peluang kena Mista. Sedangkan ada beberapa kayak crossingnya Dalot ke McTominay kan? Iya. McTominay itu emang gue sundulin nggak gol anjing. Ya McTominay emang instingnya itu udah kayak insting. Nah, menurut gue ya Rashford itu bisa jadi striker sama mitosnya sama McTominay itu adalah pemain tengah. Itu yang mesti di switch. McTominay itu mitos. Striker. Iya. McTominay pemain tengah itu adalah mitos. Karena emang di akademi. Dia striker. Iya, di akademi kan dia juga emang dulunya striker. Berapa kali dia dimainkan sebagai striker? Ya, nggak banyak sih dulu. Tapi ngelihat secara insting ya. Maksudnya kayak
Dan kemarin peluang-peluang yang salah satu yang paling banyak setahu gue memang McTominay ya, di dalam box. Yang gue sebel, yang sundulannya nggak gol. Itu free di tengah, di sundulan ke tengah. Iya, touches in opposition box paling banyak dia. Iya. 4 kali di dalam box kan? Iya, di dalam kotak penalti. Nah, makanya ya kenapa nggak sekalian aja dia ditaruh di dalam box? Berarti dia punya insting untuk selalu masuk ke dalam kotak penalti, merangsek ke dalam situ. Gitu. Iya, ibaratnya kayak kalaupun dia pemain tengah tuh paling mentok dia kayak Lampard lah zaman dulu yang emang. Oh iya, cepet banget pergerakannya udah di kotak penalti lawan. Terus tiba-tiba atau dari luar kotak dia bisa shoot. Dia tuh nggak ada gunanya di tengah lapangan tuh hampir nggak ada gunanya. Nah makanya mendingan ya udah lo stay aja di situ gitu, gantiin Højlund ya kan sebenarnya. Itu ya gitu. Balik lagi itu kan harapan-harapan dari kita para fans ya gitu. Balik lagi mungkin di latihan Rashi pada saat sebagai striker bisa bikin 20 gol. Finishingnya gitu. Bagus misalnya. Tapi demam panggung. Sesungguhnya ini orang kayak bisa jadi. Ya udah deh gitu, udah selesai deh gitu ya kan. Iya. Itu sih. Jadi kalau kemarin lawan Forest terlepas dari minim gol gitu ya, tapi ya beberapa pemain emang Dalot, Amrabat, Anthony, terus si siapa Casemiro. Garnacho juga sebenarnya maksudnya kayak kurang efektif hasil akhirnya. Nah, ya, tapi effortnya dia nggak pernah diragukan. Selama ini dia selalu kayak nggak pernah berhenti. Effort sih dia selalu bagus ya Garnacho. Tapi udah kayak Daniel James lebih jelek menurut gua. Lu itu nggak dia pernah ngelewatin lawan. Enggak ada. Iya, hampir nggak pernah ngelewat. Nah makanya kan dia sempet gacor nih ketika di mana? Di kanan. Dia nggak banyak dribbling gitu kan? Ini udah 2 pertandingan kalau dia kelihatan kayak gini dan Ten Hag masih bebel aja naruh dia di kiri, Rashford di kanan. Menurut gue ya Ten Hag batu gitu, maksudnya kayak. Oh ini orang emang batu. Iya sih emang. Ini orang emang batu. Kalau gue justru lebih kepengen ngelihat Anthony lu taruh kiri, kanan sama Diallo. Bisa. Tapi nggak lawan striker City. Garnacho. Nggak lawan City juga sih. Nggak lawan City sih menurut gue ya Rashford balikin ke kiri lagi, Garnacho kanan. Striker sih McTominay. Kalau lawan City, nah itu agak riskan. Karena gini, ini balik lagi ya. Back kiri City, terus di kirinya mereka ada Jack Grealish gitu ya. Pada saat misalnya lu taruh, gue di sisi kiri United dulu deh. Di kanannya City itu ada Kyle Walker. Kemudian dia bisa taruh Bernardo Silva. Kadang di situ kanannya. Yang mana kalau lu taruh di situ seorang Victor Lindelof, maka akan habis lu dieksploitasi gitu. Ya, kemungkinan Amrabat jadi. Oke, lu taruh itu Amrabat. Tapi kalau misalnya di situ lu taruh seorang Marcus Rashford, iya dia nggak bantuin. Kemampuan track backnya dia yang nggak ada gitu loh. So menghadapi lawan yang akan full frontal gitu ya. Jadi mendingan Anthony di kiri. Ya gue sebenarnya kayak gitu. Kan tadi gue bilang Garnacho di kanan. Ya, Garnacho kanan boleh gitu. Striker Rashford lagi tetap jadinya. Ya itu masih nggak apa-apa. Gue masih gitu setuju. Karena bener butuh dibantu. Kecuali kalau emang kirinya Luke Shaw gitu kan. Aman, lebih solid kan? Gitu. Lebih aman gitu loh. Karena kalau misalnya kirinya dia taruh Rashford, kemampuan dia untuk track back itu parah banget, parah banget. Itu udah. Walaupun ini kan lagi yang dia di interview sama itu salah banget menurut gua. Dia kayak kayak berusaha membungkam kritik-kritik terhadap dia lah. Dia kalau ada orang-orang yang mempertanyakan gua, ya maksudnya kayak lo nggak paham gua apa sih gitulah gitu. Tapi ya kita mah nggak butuh dalam omongan ya, itu ya bisa kelihatan gitu. Kita nggak perlu bacot lu. Di lapangan aja buktiin. Di lapangan effort lu aja kurang. Bener. Yang paling sering kelihatan jalan kaki kayak sekarang duta jalan sehat jalan dia. Sehatnya pindah udah dari Martial ke Rashford sekarang. Udah pindah gitu. Mau disematkan sebentar lagi dikasih kalungan bunga gitu. Ngeri nggak lu ini? Ntar lawan City. Jujur enggak. Kenapa? Karena kita super underdog. Jadi kayak kalau misalnya kalah ya udah gitu, emang orang juga udah kalau orang juga udah ngiranya kita pasti kalah, kalau taunya menang jadi bonus. Jadi gue nggak ngeri sama sekali. Kita ngeri tuh misalnya kayak kita udah ngarep menang tiba-tiba kalah kan jadi kecewa. Kita emang udah lah kalau kue sera-sera. Whatever will be. Iya. Nothing tulus, Bang. Aman. Jadi kayak ya udah nggak usah gini deh. Kalau seri udah happy. Nggak usah banget bahkan seri ya. Kalah tapi main bagus aja gue udah happy. Itu kuncinya sama gue. Iya kan? Itu kuncinya sama gue. Sebenarnya
kalaupun misalnya kalah tapi lu main dengan passion gitu Bener. ya, terus lu bisa main lebih rapi gitu ya, lu bisa memaksa City untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk mengalahkan lu. Ujung-ujungnya mereka yang menang, tapi kita mainnya cukup apik. At least we will appreciate hal-hal yang kayak gitu. Itu tuh ngingetin gue zaman-zaman ini bang. Arsene Wenger di Arsenal yang akhir-akhir. Oh iya. Kalah mulu kan? Kalah. Tapi mainnya bagus. Iya. Bahkan gue sebagai fans MU aja tuh suka nontonin Arsenal gitu kayak. Arsenal Wenger sih. Ya gue juga suka. Bukan yang era emasnya ya, tapi ya setelahnya ya pas udah yang banyak yang Wenger out juga gitu. 2-3 musim terakhir yang dia cabut. Tapi mainnya masih bagus. Masih enak. Cuman ya hasilnya emang blee aja gitu. Berani. Maksudnya Arsenal tuh tetap mengusung filosofi ya. Gue mau main cantik. Arsenal way lah. Arsenal way. Iya. Gitu. Jadi lawan City besok bukan agak sih ya. Sangat-sangat berat ya bebannya ya di United. Apalagi kemarin Haaland 5 gol. Gila. Gue ngeliat highlights-nya. Haaland 5 gol. Itu kan dia belum ketemu Onana, men. Lawan sepadan. Iya, benar. Tapi... Men, diguna-gunain sama Onana ini anak entar. Iya. Di voodoo sama Onana. De Bruyne sama Haaland sih. Ngeri. Gue ngeliat si highlights-nya. Buset. Itu kayak... Kemarin kan Kobe Maino disimpan. Iya. Yang dimainin Casemiro sama McTom kan. Nah, feeling gua double pivotnya akan balik ke Casemiro sama Kobe. Pasti harus. PR terbesar di kiri. Iya. Siapa lagi yang tetap Amrabat atau lu balik ke Lindelof? Amrabat. Maguire masih cedera kan? Masih ya. Onana. Kita memprediksi formasi nih ya. Onana ya. Ya udah pasti. Kiri Amrabat nih ya. Ya Varane sama Lindelof. Gue jujur lebih nyaman Evans sih. Oke. Karena dia kaki kiri juga kan Evans sebenarnya. Ya. Gitu dan lebih tenang. Ya. Lindelof tuh kadang suka panik. Shaky. Iya. Evans tuh lebih tenang gitu. Jadi harapan gue Evans, Varane, kanan Dalot jelas. Player of the year kita so far buat gua. Ya. Terus? Dalot. Casemiro, Mainu jelas. Bruno tahu nih. Main dia. Limping tuh kan. Main. Pas ke arah bus dia agak jalannya. Ya, agak pincang. Agak pincang. Ya. Tapi Bruno mah nggak mungkin. Bruno tuh manusia super dia. Ya. Terus? Nggak mungkin absen. Ya terus ya harapan gua. Walaupun kayaknya Ten Hag pasti akan tetap naruhnya kiri Garnacho, tengah Rashford, kanan Anthony. Tapi harapan gue kirinya Anthony, kanannya Garnacho, ya tengah Rashford lah, ya nggak apa-apa. Ditukar ya? Iya. Ya gue sih siapapun yang nanti dimainkan di kedua sisi penyerangan itu, kemarin juga ada sempat berapa kali gitu ya, ada momen di mana mereka switch. Iya. Dia main di kiri, Garna main di kanan gitu. Itu sih sebenarnya gitu. Itu adalah sebenarnya kemewahan yang dimiliki oleh United di mana sisi wingernya penyerang winger lu itu tidak pakem di satu sisi gitu loh. Bisa aja nih kanan kiri bisa tukar-tukar gitu. Benar. Nah, terkait bek kiri memang kalau gua memang lebih nyaman ngelihat Amrabat. Gitu. Dan itu tadi ya. Menghadapi lini tengah City yang cukup buas, ada Rodri, ada De Bruyne, ada Bernardo Silva gitu ya, kemudian Julian Alvarez mungkin dia bisa mainin gitu kan, masih ada Jack Grealish juga, belum lagi kalau misalnya dia mainin Jeremy Doku di kiri gitu ya. Menurut gua lu butuh orang-orang yang mau berlari. Iya. Itu yang dibutuhin oleh tim ini sebenarnya. Tapi kuncinya City itu kan ada di De Bruyne ya. Iya. Tapi enggak juga, Ray. Kemarin De Bruyne gak main yang di cedera panjang juga aman-aman aja tuh City. Julian Alvarez kan step up. Lumayan, iya. Tapi emang ya dia sih bisa dibilang rohnya City saat ini. Kalau gue jadi Ten Hag ya, gue ibaratnya kayak dulu Park Ji-sung atau Ander Herrera. Siapa? Casemiro lu tempelin Amrabat. ke dia. Gitu. Amrabat lu tempelin ke dia. Amrabat. Gitu. Ya tapi Ten Hag nggak main gitu sih kayaknya, ya kan? Iya, nggak pernah dia main. Hah? Oh iya. Fred kan nempelin si De Bruyne, cuma kan karena udah kecolongan di gol pertama, jadi rusak. Dan
kenapa Fred saat itu diinstruksin buat nempel dia, karena Fred punya kemampuan untuk emang ngekorin orang gitu. Namanya ayam tanpa kepala kan. Ikut aja gitu kemana. Nah makanya gitu. bahkan sebenarnya kemampuannya dibanding Fred lebih bagus Amrabat. Jadi Amrabat harusnya bisa. Iya harusnya. Cuma balik lagi kalau misalnya Amrabat seorang bek kiri yang lu instruksiin untuk ngikutin kemanapun De Bruyne pergi, maka sisi kiri lu akan lebih sulit bolong. Iya. Plus penyerang lu itu bukan orang yang bisa cepat track back gitu ya. Kemampuan bertahan Garnacho tuh kena body sedikit jatuh. Gitu loh. Nggak kuat gitu. Atau tengahnya Casemiro, Mainu sama Amrabat. Mainnya 3 back. 3-3-4. Bruno nggak usah dimainin. Biar kaget aja. biar kaget. Oh iya jadi false nine. Mendingan bener. gitu kalau gue. Rashford taruh kiri. Garnacho kanan. Bruno false nine. Siapa? Rashford di kiri nggak lari. Tapi mendingan Rashford itu dia paling suka kan true pass. Bukan running to defender kan. Maksudnya dia menghadapi defender diajak lari gitu. Kalau dia suruh wall pass, suruh terima bola gitu nggak bisa sama sekali. Dia running through defender. Kirinya kosong, ditaruh nih bola di sini. Cus gitu selesai hidup. Masa Onana jadi man of the match lagi? In Onana we trust. Onana. Gue ngeri banget. Tapi ya itu tadi kalau pakai false nine itu sebenarnya Sancho pernah dicoba jadi false nine di pramusim. Iya, tapi kan iya kan? Waktu lawan Arsenal apa kalau gue nggak salah. Bruno lebih bisa menurut gue jadi false nine. Jelas, karena jelas. Perhatiin nggak juga setiap kali kalau pressing yang nomor 1 siapa? Oh iya, Bruno dia paling malah. depan. Iya. Dia paling duluan ngejar. Ya, makanya. Dia punya ability untuk itu tadi ya ngepres pemain lawan. Bener. Bahkan dibanding striker kadang dia lebih depan ya, mendingan taruh depan aja sekalian. Dia sama Højlund gitu. Cuma kalau Rashford di kiri tuh gua agak ngeri, nggak punya perlindungan ekstra sisi kirinya, Ray. Abis lu taruh De Bruyne di situ atau lu taruh si Bernardo Silva gitu-gitu. Menurut gua Rashford biarkan dia kayak Ronaldo zaman dulu. Ya udah, emang udah tahu dia defense-nya jelek. Kayak Ronaldo kan juga di beberapa, maksudnya kayak Rashford ini bukan cuma defense yang jelek, attitude-nya jelek ya Pogba. Males. Tapi aman bang, nggak doping. Oh iya, oke. Mamam yang Pogba apa segala macam 4 tahun. 4 tahun ya disanksi. 4 tahun disanksi. Tapi gitu. tuh berarti jangan-jangan dia udah pakainya pas zaman di MU juga udah pakai kan? Ada kan yang video yang naik yang gara-gara dia disuruh tes doping terus dia kayak mau, ya kaget. Lagi gitu kayak. Berarti emang udah ada kecurigaan dari zaman dulu. Dan Sir Alex bener lah ngejual itu orang gitu loh. Nah dia attitude-nya parah tuh dia. Rashford mah masih lebih mending bang kalau dibanding. Rusaknya itu kan karena ada dia, ada Lingard kemarin gitu. Itu ngaruh itu. Sama Sancho. Gitu Sancho gitu. Ya setipe lah. Iya Rashford juga attitude-nya setipe sebenarnya. Males. Dan menurut gua dia mengeluarin wawancara menjelang derby itu blunder sih. Itu blunder menurut gua. Karena kalau dia tidak membuktikan di pas pertandingannya, makin kelar loh gitu. Walaupun ya namanya fans gitu ya, adalah sedikit harapan. Ini masih aman. Gitu. Adalah sedikit harapan supaya dia bisa membuktikan di lapangan sebagaimana Rashford yang kita kenal di setengah musim lalu, mulai dari Januari sampai di Maret sampai April gitu ya, atau Rashford yang kita kenal pada saat dia bisa bikin 20 gol satu musim itu dengan Martial dan juga Greenwood segala macam under Ole gitu ya. Sebenarnya kan itu yang kita mau gitu loh. Gue sih sekesel-keselnya gitu sama Rashford, tapi pada saat dia main ya mau nggak mau gue mesti terima. Ya tetap aja gue titipin, ayo dong bisa dong gitu, ayo dong bisa dong satu. Tapi ini orang emang kayak udah effortless. Kitanya yang bodoh bang. Oh ya kitanya yang bodoh. Kita udah tahu di PHP-in mulu, tapi kita tetap berharap terus juga. Mau nonton jam 2:30 3 pagi juga tetap ditonton. Iya kan? Iya. Emang udah toxic relationship kita terhadap Manchester United. United tuh emang udah toxic relationship sih. Iya. Kalau orang-orang luar bilang lu psikiater pasti udah disuruh udah putus segala macam, udah disuruh itu. Cuma masalahnya sepak bola dan fansnya itu hubungannya nggak sesederhana itu. Iya, bahkan lebih setia daripada cinta. Iya, gila. Iya kan? Iya. Soalnya kan banyak yang bilang juga kayak hampir nggak mungkin kita nemu laki-laki yang bisa pindah tim favoritnya. Oh iya, kayak katakan Tona kan. Iya kan. Kalau itu nggak ada. Jadi seberapa besar peluang MU untuk tidak kalah lawan City?
Di mana sih? Old Trafford ya? Di Old Trafford kalah 3-0. Oh iya deh. Mainnya bapuk banget. Dan udah 3 musim loh mainnya jelek banget. No, 2 musim setelah Ole lepas tuh jelek banget mainnya. Setiap ketemu City. Under Ole tidak pernah kalah dia. Lawan Big Six menang terus ya. Kalau Ole ya lawan tim-tim lainnya jelek. Lawan apa? Big Six jangan. Karena itu gengsi. Nah, lo mendingan mana tuh? Mendingan kayak Ten Hag yang lawan Big Six kalah mulu. Maksudnya sering banyak kalahnya. Tapi nabung di tim kecil. Iya, tapi nabung di tim kecil. Atau kayak Ole yang kalau lawan tim-tim gede kita aman banget selalu. Gue sih kayak Ole lah. Walaupun Mourinho mempraktekkan itu di Chelsea awal-awal musim. Lawan tim besar segala macam, bahkan di menang. Paruh awal tuh pokoknya ngegas segala macam sehingga tabungannya banyak, nanti bisa lebih santai. Tapi kalau gue disuruh milih, gue sih lebih suka United under Ole yang tidak gampang direcokin lawan tim besar. Terakhir kali itu yang selain Liverpool, City juga ya, sama Spurs ya. Yang 6-2 apa 6-1 tuh sama Spurs. Liverpool yang 7. Hah? Kalau yang menang 6-2 lawan Spurs itu udah Ten Hag ya? Enggak dong, belum, itu Ole. Oh iya Ole. Kalau 6-1. Iya. Lah yang 7-0 Liverpool bukannya Ole. Ten Hag ya? Itu. Oh iya Ten Hag musim lalu ya. Iya, masih itu 6-3 betul. Yang Martial bikin 2 gol. Hat-trick Martial tuh ya? Enggak dong. 2 kan? Gitu. Jadi itu tadi, seberapa besar peluang United untuk tidak untuk tidak kalah. 50-50 bang. Anjir, pede banget. Biasa gue tuh yang pede banget. 50%. Gak tahu juga sih. Tapi entah kenapa feeling gue gak akan sepermalukan itu. Oh ya? Iya. Feeling gue seri. Feeling gue ya. Feeling Seri. Bahaya nih. Feeling gue ya. Bahaya. Chelsea seri loh sama City di Etihad loh. Iya, di Etihad itu seri. Chelsea tapi lawan tim besar musim ini gawat, men. Gawat. Berani banget. Ya karena MU bukan tim besar. Syaratnya asal gua nggak ikut nobar kali bang. Kan itu ada yang pas kemarin yang kalah lawan Fulham, ada yang komen, wah pantas aja kalah, Bang Rai ikut nobar. Kan gue bilang Rai itu pernah menang lo nobar. Pernah sekali. Brentford yang McTominay 2 gol. Iya. Sama gue juga di depan. Sekali. Gitu loh. Jadi seumur hidup baru sekali gue ngerasain. Iya, lu nobar juga baru 3 kali. Iya, makanya 2 kalah, 2 kalah, 1 menang. Masih aman itu, masih aman. Statistiknya gitu. 40% lah, 35 something gitu loh. Masih aman menurut gue. Jadi feeling lu seri malahan. Seri. 50-50 lah bisa. Tapi nggak tahu. Jadi justru karena nothing tulus ya. Menurut gue malah MU bisa mencuri. Ya harusnya pada saat lu berada di posisi underdog gitu ya, lu bisa bermain lebih lepas. Pressure-nya ada di City banget. Pertama udah secara kualitas pemain lebih bagus, dan kondisi sekarang. Terus gitu ya. Dia harus menang. Kalau enggak Liverpool makin jauh. Ya itu gue setuju. Tapi masalahnya pada saat gini, di United ini masalahnya adalah even lu di posisi underdog gitu ya. Somehow passion lu tuh pada saat turun ke lapangan hilang. Itu dia masalahnya menurut gua gitu. Secara skill segala macam sebenarnya nggak jelek-jelek banget lah. Nggak jauh sebenarnya. Iya, cuma itu tadi kan lu gampang kehilangan bola. Terus kalau kehilangan bola lu nggak mau track back, lu nggak mau ngejar, lu nggak mau ngepres. Terus kalau udah kebobolan satu konsentrasi, lu lemas, hancur, berantakan. Iya, itu yang maksud gua yang menjadi handicap terbesar United musim ini gitu ya. Ya itu tadi gitu. Kalau ngelawan tim besar terus lu udah ketinggalan segala macam. Gue nggak ingat kapan terakhir United bisa comeback lawan tim besar, nggak ingat gue. City terakhir kayaknya. Pogba. Yang 3-2. Enggak, yang 2-1 musim lalu. Oh iya 2-1 musim lalu ya. Oh iya itu yang kita di Kemang. Iya. Akhirnya siapa winning goalnya? Si Rashford winning goal yang asisnya si Garna yang dia masuk babak kedua itu. Gitu. Itu 2-1 ya baru sih berarti. Nah, tapi itu kan main di Old Trafford. Iya kan? Ini masalahnya kan kita akan main di Etihad gitu loh, agak ngeri gue. So kalau menurut gua kalah kemungkinan. Menang lah. Kirain udah lama-lama. Udah lama menang. Gak apa-apa, kita emang harus optimis. Mendingan lah. Ya enggak ada. Masa lu mau menghadapi sesuatu pertandingan pertempuran lu lemas? Kalah dulu. Iya. Gua feeling gua seri. Mendingan tadi katanya menang seri. Sekarang seri.
Gini. Kalau seri itu udah berupa kemenangan. Rasa kemenangan. Iya, cukup seri lah. itu rasa kemenangan. Tapi gini bang, feeling gue seri. Pertanyaan gue ya, sebagai fans MU, gini kan, ya Liverpool lumayan jauh nih. Ya. Yang bisa ngejar ya Arsenal sama City. Lu mau nanya siapa yang mending juara di antara itu 3? Iya. Lu mending mana? Ini gue udah jawab minggu City, lalu gitu ya. City bisa. Maksudnya kayak kita kalah nih. Ya. Kita kalah besok, tapi City jadi bisa ngejar Liverpool. Atau City semakin jauh lagi di depan. Kayak Yamaha. Kalau United kalah ya City bisa ngejar dong sama Liverpool. Hah? Iya dong. Kalau United kalah. United kalah dia akan menggolkan Mas kan. Dia masih bisa ngejar. Pertanyaan lu mending siapa yang juara musim ini gitu? Atau apa? Kurang lebih gitu sih ya. Kalau pertanyaan lu gitu gue udah jawab sebenarnya. Kalau ditanya sama gue nih ya, siapa mending juara? Satu, gue bilang mau siapapun yang juara di antara Liverpool, Arsenal dan City, sebagai United fans lu tetap akan dibully. Itu dah hal yang pasti di luar kematian. Gitu. Lu pasti diledekin, lu pasti dibully segala macam bla 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 gitu ya. Tapi kalau ditanya siapa yang mending juara, ya mendingan Liverpool bagi gue. Kenapa? Itu udah gue jawab minggu lalu sebenarnya. Ini gue repetisi jadinya. Sorry. Okay, gue nggak nonton yang minggu lalu. Gini, kenapa Liverpool? Karena lu kan sekarang terpaku di 20 times kebanggaan lu. Ya. Pada saat Liverpool juara, maka lu nggak punya kebanggaan 20 times lagi terhadap Liverpoolnya. Oke. Tapi at least sekarang lu sama Liverpool race from zero. Oke. Ya dong. Mulai dari nol lagi nih kita ya, banyak-banyakan ya. Gitu. Karena Klopp juga abis ini cabut, ya kan? jadi sama-sama. Lu masih punya peluang dengan Ineos segala macam dan kita nggak tahu nih. Mudah-mudahan sih Ten Hag masih bertahan. Semoga. Terus dengan segala macam direksi-direksi baru, dengan biodi yang baru plus pemain-pemain yang pas, gue berharap United bisa berlari lebih kencang musim depan. Bener juga. Jadi itu satu. Iya. Kedua, kalau misalnya City juara, 4 kali berturut-turut mereka juara. Iya sih. Itu hal yang belum pernah. Satu belum pernah. Kedua, tidak akan mudah disamain oleh tim manapun mungkin 10, 15, 20 tahun ke depan. Iya. Tidak gampang lu mendominasi liga seperti itu. Di IPL ya. Iya. Kalau mungkin di Bayern atau di di Belanda Ajax gitu atau di Scotland kan La Liga pun masih mungkin. Iya, La Liga pun masih mungkin gitu ya. Tapi di IPL belum ada men. Udah segitu lama ini kompetisi berjalan gitu kan. Maka City udah punya treble, udah nyamain United. Udah. Musim lalu mereka tripit, nyamain United lagi. Iya. Iya dong. Iya. So kalau sekarang mereka bisa unggul lagi dari tetangganya, wah gila itu. Bener jadi sih. Sementara Arsenal kalau juara, wah bacot fans gua. ampun. Gua mendingan dengar bacotan fans Liverpool deh, karena beberapa fans Liverpool teman-teman baik kita gitu ya. Atau kalau City ya udah nggak ada lah fansnya goib gitu ya. Ada pun ya level kita lah kasarnya kan gitu. Fans Arsenal bacotnya masya Allah gitu. Jadi kalau tanya sama gua siapa yang menurut lu lebih milih siapa untuk juara? United udah pasti nggak ada chance gitu. Ada benernya sih. Liverpool gua mau nggak mau karena gini, selisih 1 antara lu dengan Liverpool gitu ya. Somehow maybe in the next 5 years itu akan kejadian sama. Kalau lu masih begini juga diurus klubnya. Gitu loh. Yang paling dekat mereka ini dan mungkin mereka punya semangat berlebih untuk memberikan sebuah nice farewell lah kepada Klopp. Sweetest farewell terhadap Klopp. Itulah gitu. Ini kan victory lap-nya. Iya, victory lap-nya mereka gitu. Si Klopp. Dan Klopp udah lengkap. Berharap mudah-mudahan misalnya ya. Kalau taunya pun Liverpool juara. Terus Carling juga Liverpool. FA Cup-nya MU lah. Iya itu dia. At least kalaupun Liverpool juara semuanya, nggak akan ini juga, nggak akan dianggap treble gitu loh. Karena Champions sudah enggak ya. Udah enggak gitu loh. Kalau dianggap quote bercanda kita treble ciki ya Liverpool udah 2001 yang ngalahin Villarreal apa siapa gue lupa tuh. Yang ada Owen segala macem gitu. Ini yang udah kita bahas minggu lalu sama Jalu gitu. Jadi kalau ditanya sama gua, senggak sukanya gue sama Liverpool, tapi ya it's hard for me to say ya gue lebih ya udahlah kalau emang Liverpool juara ya udahlah. 20 sama it's okay. Toh lu gini ya, di Sir Alex berhenti 2013, berarti 11 tahun. Setelah Sir Alex berhenti, lu cuma bisa dapat 2. Di tengah era terburuknya United. Lu cuma bisa dapat 2. Lu greatest rival of United. Iya. Gitu loh.
Iya kan? Antara City ya udahlah dibangun pakai duit apa segala macam. Kalau mereka 4 kali kelar, Ray, bener gue bilang. Iya sih. Susah banget itu di lu buka Wikipedia gitu ya. Wah, City 4 kali. Berat, men. Berat itu. Walaupun ya tapi gitu ya, entah kenapa untuk fans-fans MU tuh juga tetap ya City tuh nggak pernah kayak dianggap serius juga gitu. Maksudnya kayak ya udahlah. Nggak dianggap bocil gitu kan. Tapi 4 kali itu kan ya bocil bisa juara 4 kali sejarah. Tetap dicatat itu akan tinta emas ya. Bener. Gitu loh. Nggak gampang. Oke lah, ya. Gitu, setuju. Kan? Ya. Jadi mau nobar weekend ini? Aduh. Jam berapa sih? Nobarnya nanti? 10:30 lebih cepat. Oh, malam ya? Iya. Gua ada manggung terakhir sih masih aman sih. Boleh mampir lah. Mampir lah. Kita lihat nyalinya Rai. Kalau gue sih mau kalah besok segala macam invoice. Oh iya, gue sih nggak apa-apa. Aman, gini, udah biasa. Kalah, royalti Ran itu tetap turun besoknya Rai. Bener kan? Nggak ngaruh ke hidup kita, cuma bete-bete dikit doang gitu. Bete-bete gue dikit dikalah, aja. Selasa tetap cair, termin yang kedua dari klien, beres. Gue hari Minggu itu alhamdulillah Ran ada manggung 3 kali. Alhamdulillah. Jadi ya tetap walaupun kalah juga. Oh iya. Gue habis manggung 3 kali. 3 kali selesai kan? Iya, masih aman. Pulang ada Budi, ada. Iya, itu ibaratnya cuman kayak ada pil pahit sedikit lah. Sedikit aja, you have to swallow it and then udah selesai. Iya. Gitu, tenang aja. Kekalahan United tidak akan merubah dunia ini. Aman. Insya Allah nanti ketemu. Kalahnya United itu nggak akan bikin besok presiden diganti. Benar gue bilang. Maksud gue presiden di Uganda, presiden di Amerika, presiden di Mozambik, presiden di ya manalah gitu kan. Nggak ngaruh itu. Tetap aja aman itu. Tenang aja. Kuatin mental kalian ya. Karena gini, pelaut yang tangguh tidak lahir dari ombak yang kecil. Asik. Gila. Keren. Jadi sebagai fans United, ini adalah ombak besar yang harus kalian hadapi sehingga kalian menjadi fans yang lebih tangguh. Udah. Ya. Jangan lupa dibeli kaosnya Rai. Have a nice weekend. You too. Kita ketemu di Twin House hari Minggu nanti. Insya Allah. Ketemu di sana. Dan terima kasih Stinkin Bean. Thank you Stinkin Bean. Rai Putra. Bye. Bye.